Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel SMA Namira Official Video. Bersama saya Ridwan yang akan membawakan mata pelajaran matematika peminatan. Nah, sudah tidak terasa kita masuk ke pertemuan kedua ya. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai persamaan eksponen. Nah, dari kata eksponen tentu kamu sudah pernah mendengar ya. Nah, benar sekali. Jadi ini adalah pendalaman materi eksponen yang sudah kamu pelajari sebelumnya ya di kelas 9. Nah, jadi apa itu persamaan eksponen? Nah, secara definisi ya, persamaan eksponen adalah persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen bilangan berpangkat. Atau bisa kita sebut dengan persamaan yang bilangan berpangkat memuat variabel atau perubahan. Oke? Nah, contohnya apa? Bisa kita buat misalkan ya, 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 25 misalnya ya. Atau yang mana lagi? Nah, misalkan 3 pangkat 2x sama dengan 9. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan eksponen ya. Nah, nanti akan kamu jumpai beberapa contoh ya yang akan saya berikan. Ada beberapa bentuk-bentuk persamaan eksponen ya. Untuk pembahasan kali ini akan saya berikan 3 buah bentuk persamaan eksponen ya. Sebenarnya sudah tidak sabar ya, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Bentuk yang pertama itu adalah A berpangkat X itu sama juga dengan A berpangkat B. Nah ya, jadi ini ada persamaan eksponennya ya, pangkatnya. A ini disebut bilangan pokok ya, bilangan pokok atau basis di sini. Oke. Nah, jadi jika kamu jumpa bentuk persamaan eksponen seperti ini ya, A pangkat Fx sama dengan A pangkat B. Nah, ini ada syaratnya ya, untuk A-nya besar sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau 1 ya jelas ya, 1 pasti sama dengan 1 kan gitu ya. Nah, jadi jika kamu jumpai bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya apa? Ya tinggal buat Fx-nya sama dengan B ya. Syaratnya ini. Oke? Supaya lebih jelas langsung kita ke contohnya ya. Contoh. Misalkan ya, 2 berpangkat 2x dikurang 7 itu sama dengan 1/32. Nah, bilangan berpangkat ini kan sudah kamu pelajari ya ketika SMP ya. Nah, jadi kita sedikit mengulang lagi. Nah, bagaimana supaya angka di sebelah kiri ya, atau bilangan pokok di sebelah kiri itu sama dengan bilangan pokok yang di sebelah kanan ya. Sebisa mungkin kamu harus berpikir supaya ketemu angka yang sama. Nah, yang pasti angka yang lebih besar yang diubah ya. Di sini kan sudah 2 ya, otomatis yang di sini yang akan diubah. Nah, kalau kamu selidiki ya, 32 itu kalau diubah bilangan berpangkat berapa? Oke. Nah, jadi sekitar tepatnya 2 pangkat 5 kan gitu ya. Nah, 2 pangkat 5 bisa kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, bagaimana kalau dengan 1/32? Nah, sebelumnya kan juga sudah belajar ya sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika kamu jumpa 1/A pangkat n, itu akan sama nilainya dengan A pangkat negatif n ya. Positif naik jadi negatif, atau 1/A pangkat n itu sama juga dengan A pangkat n begitu. Paham ya? Nah, jadi untuk 1/32 maka bisa kita ubah menjadi 32 atau 2 pangkat ya negatif 5 ya, berubah dia. Oke, karena sudah sama duanya ya, sesuai dengan bentuk yang pertama tadi, maka langsung saja 2x nya itu kurang 7 sama dengan negatif 5, 2x nya sama dengan min 5, pindahkan tambah 7 berarti 2, dapatlah x sama dengan 1. Kemudian paham ya dengan penjelasan saya? Oke, ini adalah bentuk yang pertama, bentuk persamaan eksponen yang pertama. Kita masuk ke bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua bagaimana? Bentuk yang kedua seperti ini. A pangkat fx itu sama juga dengan A pangkat gx. Oke, jadi bilangan pokoknya atau basisnya itu tetap sama, cuman pangkatnya ya, pangkatnya dia berubah x, apa pangkat persamaan.
ya fungsi fx dan gx. Kalau yang tadi nih kan konstan ini ya. Oke, nah bagaimana pula dengan ini? Untuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan syaratnya juga harus dipenuhi ya, a besar 0 dan a nya tidak boleh sama dengan 0. Nah bagaimana dengan 0 dia kalau a nya ya? Nah kalau a nya 0 maka hasilnya adalah fx sama dengan gx ya. Ini dia penyelesaiannya jika kamu jumpai bentuk persamaan eksponen yang seperti ini ya. Maka kita langsung ke contohnya ya. Contoh biar lebih paham. Contoh yang pertama ya, 9 pangkat x kuadrat tambah x ya, misalkan sama dengan 27 pangkat x kuadrat kurang 1. Nah ini harus kita ubah ya bentuk pangkatnya ya. Jadi 9 dengan 27 itu kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat ya. 9 itu adalah ya betul 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 berpangkat lagi x kuadrat tambah x. Yang 27 juga demikian ya, 27 diubah menjadi 3 pangkat 3 berpangkat lagi x kuadrat kurang 1. Nah gimana sifat perpangkatan? Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Oke, jadi langsung saja kamu kalikan 2x kuadrat tambah 2x ya, kalikan ya ke dalam ya. Oke, nah kemudian 3 nya juga demikian, 3 pangkat x kuadrat dikurang 1. Oke, kalau sudah kamu lihat ya sudah sama ini bilangan pokoknya, maka sesuai bentuk yang kedua tadi ya, bahwasanya fx itu sama juga dengan gx ya sudah, berarti 2x kuadrat tambah 2x sama dengan x kuadrat kurang 1. Oke, nah ini kita pindahkan ke ruas kiri semua ya, 2x kuadrat tambah 2x kurang x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Cari pasangannya ya, x kuadrat 2x kuadrat kurang x kuadrat, sisanya tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah ini bagaimana penyelesaiannya? Ini ya, kita buat kemari. Nah ingat ya, difaktorkan ya, menyelesaikan atau mencari akar-akar suatu kesamaan kuadrat ya. Jadi dicari perkalian yang menghasilkan x kuadrat, yaitu x ya. Kemudian perkalian yang menghasilkan 1, sudah pasti 1 dan 1 plus ya. Nah, maka dapatlah penyelesaiannya x sama dengan negatif 1 ya. Inilah dia himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kalau dimasukkan x nya sama dengan min 1 maka dia sama bilangan pangkatnya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga itu modelnya seperti ini ya. Bentuk ketiga a pangkat fx ya itu sama juga dengan b pangkat fx. Nah, kalau kamu lihat bagaimana? Ini beda ya. A sama b beda ya, bilangan pokoknya berbeda. Nah, syaratnya tetap sama. A besar 0, A tidak sama dengan 1. B nya juga besar 0, B juga tidak sama dengan 1, dan A nya tidak sama dengan B ya. Nah kalau seperti ini bagaimana ya? Hanya ada kemungkinan apa? Jika A dan B nya kan beda ini ya, sembarang bilangan yang supaya menghasilkan persamaan yang sama ya, bilangan yang sama harus berpangkat berapa dia? Iya benar ya, jadi pangkatnya harus 0 ya. Karena berapapun berpangkat 0 pasti sama kan? 2 pangkat 0, 3 pangkat 0 itu kan sama nilainya ya. Makanya untuk penyelesaian bentuk yang ketiga ini cukup fx-nya sama dengan 0 ya, seperti ini. Paham ya? Jadi ininya harus 0. Oke, contoh ya. Misalkan kita buatlah 2 contoh ya. 6 pangkat x kurang 3 sama dengan 9 pangkat x kurang 3. Beda ya, tapi pangkatnya sama ya, berupa fungsi. Oke, nah ini bagaimana caranya? Langsung saja, fx-nya siapa di sini? X kurang 3. X kurang 3 sama dengan 0, dapatlah x sama dengan 3. Gitu ya. Coba satu lagi untuk contoh yang kedua. Misalkan 7 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 6 menghasilkan 8 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 6. Oke, beda ya, tapi pangkatnya sama. Maka cara penyelesaiannya
Ya sudah, tinggal dibuat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi bentuk persamaan kuadrat ya. Berarti caranya adalah difaktorkan. Cari perkalian yang menghasilkan X kuadrat, berarti X sama X. Kemudian yang 6. 6 itu apa? Bisa 6 kali 1, bisa 2 kali 3 ya. Kemudian dia minta minus 5 di sini. Nah, kemungkinan besar kedua-duanya bisa ini memang. Cuman kalau dia dikalikan positif 6, berarti hasilnya adalah 2 dan 3 ya. Supaya bisa ditambahkan hasilnya negatif 5, maka harus sama-sama negatif ya. Diulang-ulang kembali ya, nah, bagaimana cara memfaktorkan suatu pasangan kuadrat ya. Karena penting sekali untuk ini kamu ya, pemahaman kamu untuk mengenai materi yang lain. Oke, jadi hasilnya adalah X kurang 2 kali X kurang 3. Maka diperoleh apa? X-nya sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk fungsi ini atau persamaan ini adalah 2,3. Nah, bagaimana? Dari contoh 1, 2, 3 sudah semakin paham ya. Nanti akan kita lanjut untuk contoh-contoh berikutnya supaya kamu berlatih lagi ya. Soal-soal yang lebih rumit akan kita ini ya, latih kembali dengan soal-soal yang saya berikan di Google Classroom nanti. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.